Bismillahirrahmanirrahim. Di antara doa yang dari sunnah yang semakna atau menyinggung juga ini seperti kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari wawasan yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu di internet tidak ada manfaatnya. Banyak wawasan yang tidak ada faedahnya. Banyak wawasan kita baca ternyata hoax. Percuma. Kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Di antaranya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan kemalasan. Kemalasan ini juga di antara musuh keberkahan. Malas baca Quran, malas baca Quran, malas untuk ibadah, ya. Malas untuk salat malam. Ya. Waktu-waktu berlalu, hari-hari kita lewati, tidak ada satu lembar Quran yang kita baca. Terus apa yang mau kita ketemu dengan Allah, apa yang mau kita bawa? Oleh karenanya, kalau hari-hari kita lewati tanpa ada amal saleh, tanpa ada baca Quran, apa yang mau kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berdoa kepada Allah ya, agar kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena wawasan banyak sekali. Kita bilang internet adalah ledakan informasi. Ya. Kalau seorang tidak selektif, maka dia hanya ngumpulin sampah informasi yang tidak tertata secara ilmiah, hanya wawasan global yang hanya buang-buang umurnya, hanya memenuhi database, baca Quran enggak masuk-masuk, hafal enggak masuk-masuk, terlalu banyak database sampah di kepala. Maka berlindung, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian berlindung daripada kemalasan. Ya. Ini yang pertama, dan semua doa-doa yang kita minta ketakwaan, ya. Takwa adalah sumber kita bisa mengefisiensikan waktu dan umur kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar dan yakin bahwasanya umur adalah nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas." Dua nikmat yang banyak orang rugi dalam dua nikmat tersebut. Artinya tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dioptimalkan, tidak digunakan dengan baik, yaitu as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Waktu luang ini adalah rizki, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak punya waktu luang. Anda kalau punya waktu luang, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya umur kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, yaitu menuju surga atau menuju neraka, tidak akan tergeser. Dia akan terdiam sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya yang pertanyaan pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya kemana dia habiskan. Wa syababihi fima ablah. Masa mudanya lebih spesifik lagi, kemana dia habiskan. Jadi di antara yang akan Allah tanya, minta pertanggungjawaban adalah detik-detik yang kau lewati, kemana kau habiskan. Siapa yang habiskan detik-detiknya, menit-menitnya untuk bertakwa kepada Allah, maka hani'an lahu, selamat bagi dia. Tapi detik-detik yang dia gunakan untuk melihat yang tidak ada manfaatnya, atau yang sia-sia, ya, maka atau yang haram apalagi, maka celaka dia. Maka seorang ketika mulai buka HP-nya, kemudian dia mulai membuka, membrowsing, men-scroll, ingat setiap yang dia lihat, setiap umur yang dia gunakan untuk ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban. Kalau dia siap, silakan dia lanjutkan browsingnya. Kalau dia tidak siap untuk menjawab, hendaknya dia berhenti. Karena pasti akan ditanya. Pasti akan ditanya. Ini salah satu cara ya, agar kita bisa perhatian menghargai umur kita. Biar orang tidak hargai kita, antum hargai umur antum. Hargai umur antum ya. Orang-orang boleh mungkin menang, unggul masalah duniawi atas antum. Antum jangan kalah masalah akhirat. Nah, untuk bisa unggul dalam masalah akhirat, antum harus punya modal, yaitu umur.
Jangan sudah orang tidak hargai antum, antum pun tidak menghargai diri sendiri. Bagaimana tidak menghargai diri sendiri? Tidak menghargai umur antum, antum buang begitu saja. Detik-detik lewat, menit-menit, jam-jam hilang tanpa ada faedahnya. Itu tidak menghargai diri sendiri. Padahal semua menit tersebut, semua detik tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana dihabiskan? Kita terlalu lalai, ya. Terlalu banyak umur kita buang di HP ini. HP ini memang masalah besar, ya. Masalah besar. Apalagi yang HP-nya 2. Semakin banyak akun, semakin banyak apa? Masalah. Tapi yang berikutnya, tadi sudah saya singgung, bahwasanya di antara kemuliaan seorang adalah menjadikan setiap waktunya berkah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim atau seorang mukmin. Pohon apakah itu? Fahadditsuni ma huwa. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Rasulullah SAW pernah kasih teka-teki kepada para sahabat. Ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menjawab bahwasanya pohon tersebut adalah nakhlah, yaitu pohon korma. Kenapa Rasulullah SAW menamakan pohon korma adalah pohon keberkahan? Karena semua bagian dari korma bermanfaat. Semua bermanfaat. Dari daunnya, batangnya, leafnya, semua. Akar-akarnya, jumarnya, semua bermanfaat. Tidak ada satu bagian dari pohon korma yang tidak bermanfaat. Ya. Bahkan biji korma pun bermanfaat. Ya. Jadi makanan apa? Onta dan yang lainnya. Ya. Maka seakan-akan Rasulullah menggambarkan demikianlah seorang mukmin. Semua kegiatannya, tindak tanduknya, aktivitasnya harus bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia dalam segala aktivitasnya. Senyumannya, candanya, tawanya, keringatnya, perbuatannya, uangnya, semuanya bermanfaat. Itu namanya orang yang berkah. Dan di antara sifat keberkahan Allah sebutkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam surat Maryam menceritakan tentang dirinya, dia berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di antara tafsiran mengatakan mualliman linnasi khairan wa nafa'an linnas. Dua dimiliki sifat oleh Isa bin Maryam. Selalu mengajarkan kebaikan, selalu memberi manfaat kepada orang lain. Selalu mengajarkan kebaikan, selalu memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Semua yang dia pikirkan, semua yang dia ucapkan, semua demi kebaikan. Kalau bisa antum seperti itu, antum adalah manusia yang berkah. Oleh karena ini harus kita tanamkan dalam diri kita, di antara agar kita menjadi manusia yang berkah, karena kita akan merasakan hasilnya. Begitu kita meninggal dunia, masuk alam barzakh, kita akan rasakan hasil keberkahan umur kita. Selama ini waktu kita tidak dibuang-buang. Makanya saya selalu tanamkan kepada dalam pengajian untuk diri saya, nasihat pada diri saya. Hendaknya kita memiliki sifat wara', memiliki sifat wara'. Apa itu wara'? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Sudah itu. Meninggalkan suatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau enggak ada manfaatnya di akhirat, enggak usah kerjain. Mau apapun tanya pada diri antum, ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Enggak ada, enggak usah. Kalau ada manfaatnya lakukan. Ya. Ketemu teman, iya, dia mau curhat, saya pengen ada manfaatnya, menyenangkan hati teman. Niatkan karena Allah, maka bermanfaat di akhirat. Telepon orang tua, ada manfaatnya? Ada, silaturahmi. Telepon orang tua, enggak ada masalah. Nonton Korea, ada manfaatnya enggak? Menambah wawasan, Ustaz. Ada kawan pergi ke luar negeri, ke Eropa, terlihatlah dia cewek-cewek cantik di sana. Itu bahaya, ngotori mata. Kata dia ngotori mata, ngurangi iman, tapi nambah wawasan katanya. Wawasan maksiat. Semua yang tidak bermanfaat enggak usah lakukan. Atau mau beli sesuatu, sederhana, mau beli sesuatu, ada manfaatnya enggak? Ada manfaat beli, kalau enggak usah. Karena ada hisapnya. Di hisap kita enggak bisa jawab, repot. Terapkan dalam semua kegiatan kita.
Ngumpul-ngumpul, ngopi sama kawan-kawan, ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau ada, lakukan. Terbatas, menyenangkan kawan-kawan, untuk menyatukan hati mereka. Berlebihan, gibah, namimah, tidak ada manfaat, tinggalkan. Masuk grup, ada manfaatnya. Kalau ada, lakukan. Kalau enggak, agar waktu kita tidak ada yang terbuang. Maka kita punya kaidah wara', kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wara' adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Dengan demikian kita akan bisa menghargai umur kita, menghargai waktu kita. Di antara cara agar kita bisa menjadikan umur kita berkah, meniatkan seluruh kegiatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, terutama kegiatan-kegiatan duniawi. Karena kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka tidak bernilai pahala. Rasulullah SAW mengatakan, la thawaba illa an husbah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat mencari pahala, ihtisab, mencari pahala si Allah Subhanahu wa taala. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sebagaimana ditunjukkan juga dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak dengan infak apapun, tidaklah engkau membelanjakan dengan belanja apapun. Kau berniat mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ada syaratnya, tabtaghi biha wajh Allah, itu kau mengharap wajah Allah. Kalau kau tidak ikhlas karena Allah, hanya duniawi, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Seorang bekerja keluar dari rumah, pergi pagi, pulang sore atau malam, niatkan karena Allah. Jika tidak, maka tidak ada pahalanya. Hanya sekedar perkara duniawi. Semua kegiatan kita ketemu teman, kita ngobrol sama teman, kita jalan-jalan, bahkan jalan-jalan dengan anak-anak, kita niatkan karena Allah. Dengan ngajak mereka jalan-jalan agar mereka kembali lagi semangat belajar untuk masa depan mereka. Agar mereka semangat lagi mondok, kita kasih refreshing dengan apa? Jalan-jalan. Sebagaimana Nabi berkata kepada Hamdalah, walakin ya Hamdalah sa'atan. Tapi Hamdalah sebagian waktu untuk ikut pengajian, sebagian waktu untuk bersenang-senang dengan anak istri. Enggak mungkin seorang ibadah terus enggak kuat, harus ada refreshing. Niatkan refreshing, jalan-jalan karena Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Dengan demikian kalau kita selalu niatkan karena Allah, kita dapat pahala dan kita terhindar dari maksiat. Sibuk bekerja, ya, mencari nafkah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan mencari nafkah dengan jihad fisabilillah. Di akhir surat Al-Muzammil kata Allah Subhanahu wa taala, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, ya. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, yaitu mencari rezeki, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qurtubi rahimahullah taala, Allah menyamakan Allah menyamakan antara derajat jihad fisabilillah dengan derajat mencari harta yang halal. Bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya, berjalan di atas muka bumi dengan dalam rangka mencari harta yang halal, sungguhnya dia sedang berjihad. Kalau dia bilang karena Allah, enggak mungkin dia cari harta yang haram, enggak mungkin. Saya karena Allah, maka akan mengontrol dia sehingga dia berusaha mencari yang halal. Ini penting, jadi semua kegiatan kita niatkan karena Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.